ada untuk bazar pasar murah untuk masyarakat mendapatkan bahan pokok menghadapi lebaran di KP3B. Teh, kalau mau lebaran ada keluhan apa teh? Oh iya, kenapa ya? Kalau setiap bulan puasa, apalagi kalau mau setiap mendekati lebaran, harga-harga pada naik. Mungkin pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan bagi sebagian banyak orang. Mengapa harga komoditas cenderung naik menjelang hari raya? Apa penyebabnya? Mengapa inflasi bisa terjadi dan pertanyaan lainnya? Kenaikan harga menjelang hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha hingga Natal bukan kali ini saja terjadi. Kejadian ini terus berulang sehingga seakan-akan terbentuk sebuah pola tahunan. Lalu apa yang menyebabkan pola tahunan ini kerap kali terjadi? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga serta sebagai masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk dapat berkontribusi dalam pencegahan inflasi? Berikut informasinya untuk Anda. Pada bulan Ramadan, umat muslim di Indonesia melaksanakan ibadah puasa 13 hingga 14 jam sehari selama sebulan penuh. Meski demikian, bukan berarti permintaan akan bahan pangan menyusut, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana tradisi menyajikan makanan kaya akan bumbu dan rempah seperti opor, rendang, semur, sambal goreng, dan makanan lainnya yang siap disantap bersama ketupat lebaran dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu saja, permintaan bahan kue seperti tepung, gula, telur juga turut meningkat karena konsumsi kue-kue kering khas lebaran juga tinggi. Permintaan yang meningkat dari biasanya tersebut membuat sejumlah komoditas seperti beras, daging, ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan bahan lainnya mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan produksi bahan pangan yang tidak seperti produksi barang jadi. Produksi pangan itu kan bukan seperti produksi barang-barang yang biasa ya. Dia ada panennya, dia ada tertentu produksinya, sehingga ada gap gitu antara permintaan yang tinggi tapi pada saat yang sama produksi pangan tuh relatif tetap gitu, sehingga perbedaan antara permintaan dan supply itulah yang mengakibatkan kenaikan harga. Selain faktor meningkatnya permintaan sejumlah komoditas sebagai faktor dominan kenaikan harga jelang hari raya, terdapat faktor lainnya, yakni distribusi yang panjang dan memakan waktu, cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen, hingga faktor psikologis masyarakat, di mana masyarakat sudah menganggap kenaikan harga sebagai hal yang wajar menjelang hari raya, sehingga memicu perilaku spekulatif dari pedagang yang tidak mau ketinggalan momen dengan menaikkan harga untuk meraup keuntungan lebih dari biasanya. Di samping faktor permintaan penawaran, ada juga faktor psikologis. Biasanya pedagang memanfaatkan momen ini untuk sekaligus mencari tambahan keuntungan gitu ya, sehingga ini menjadi tradisi juga pedagang-pedagang berusaha untuk mencari margin yang lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Pemerintah Provinsi Banten melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terus berupaya melakukan berbagai koordinasi antar instansi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pada sejumlah komoditas pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 dengan meningkatkan upaya-upaya yang bersifat preventif seperti meningkatkan stok pangan, memperlancar distribusi, melakukan operasi pasar dengan menyesuaikan situasi terutama saat harga komoditas naik secara tidak wajar atau terus-menerus, menggelar pasar murah, hingga upaya memitigasi resiko dari sisi konsumen. Operasi pasar sifatnya intervensi untuk komoditi yang mengalami kenaikan. Tapi di samping itu juga ada untuk bazar pasar murah untuk masyarakat mendapatkan bahan pokok menghadapi lebaran di KP3B sekitar pertengahan lah nanti.
antara 12 sampai 15 Maret. Dari berbagai upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, terdapat peran penting yang harus dilakukan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pengendalian harga. Tanpa masyarakat sadari, kenaikan harga bisa disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri, yaitu perilaku yang cenderung konsumtif atau berbelanja dalam jumlah yang berlebihan, melebihi kebutuhan hariannya, sehingga membuat barang langka di pasaran, kemudian mempengaruhi harga barang lainnya. Oleh karena itu, Ameriza M. Musa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja dengan berbelanja sesuai kebutuhan. Tapi yang lebih penting juga dari sisi konsumennya, ya harus bisa mengendalikan gitu ya. Jangan hanya mengikuti keinginan, tapi belanjalah sesuai kebutuhan. Sehingga ada slogan yang kita canangkan, belanja bijak, tentunya juga akan mendukung stabilitas harga khususnya di saat-saat menjelang HBKN ini. Belanja bijak juga dapat dilakukan dengan membandingkan harga agar memperoleh harga terbaik. Membeli barang atau makanan pengganti jika harga barang yang awal akan dibeli harganya lebih mahal, serta tidak menimbun barang atau bahan makanan. Berbelanja bijak adalah salah satu cara efektif untuk melindungi keuangan dari efek inflasi. Dengan melakukan perencanaan dan pembelian yang tepat, dapat memaksimalkan nilai uang yang dimiliki, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat mempersiapkan kebutuhan masa depan tanpa terbebani oleh biaya yang semakin meningkat. Berikut ini tips bijak berbelanja yang bisa Anda terapkan. Pertama, membuat daftar belanja agar tidak menghabiskan banyak waktu. Kedua, membuat skala prioritas agar berbelanja seperlunya sesuai kebutuhan. Ketiga, mengutamakan kualitas barang yang dibeli, bukan kuantitas. Kemudian, memilih waktu yang tepat agar tidak terjebak antrian. Selanjutnya, memanfaatkan masa promo, diskon, dan cashback, serta catat pengeluaran untuk memantau situasi keuangan. Secara sederhana, fenomena kenaikan harga dapat dikaitkan dengan prinsip ekonomi, yakni permintaan dan penawaran, di mana semakin banyak permintaan suatu barang, maka akan semakin tinggi harga penawarannya, begitupun sebaliknya. Warga seluruh Banten, mari jadi masyarakat yang bijak dalam berbelanja agar fenomena kenaikan harga jelang hari raya tidak lagi terjadi atau paling tidak dapat diminimalisir.